Malda 104.4 FM Semarang Female Station. Hai, halo, assalamualaikum Kro Tim Malda. Selamat malam, apa kabar? Kita ketemu di Nightmare on the Air Malda FM Kro Tim Malda. Ada saya Taufik Syafik Malda 110 dan juga Mas Febri. Selamat malam Mas Febri, apa kabar? Selamat malam Mas Taufik, alhamdulillah baik. Selamat hari libur. Ambarawa menjadi salah satu tujuan ya adanya benteng pendem. Ya, ini menjadi daya tarik ke Kro Tim Malda. Sudah ke sana Mas Feb? Sering Mas. Sering? Ya. Saya tuh terakhir ke sana tuh kalau nggak salah waktu dulu kuliah ya Kro Tim Malda. Terus abis itu ada apa tuh namanya? Ada syuting kayak dunia lain gitu loh Mas Febri. Ya. Sih? Nah, sama teman-teman penasaran ke sana gitu. Aku pikir bisa lihat proses syutingnya gitu ya. Ternyata yo enggak. Gitu. Oh, abis itu ke situ lagi. Jeda lama dari zaman kuliah ya. Terus abis itu foto-foto lanjut ke Sepakung ya, betul ya? Sepakung, Telomoyo. Ya, pokoknya daerah yang itu loh Mas, jembatan di tebing itu. Iya. Gemuk Recau. Apa namanya, Sepakung kan? Ya, itu masih Betul, Sepakung ya? apa Kebumen ya? Sepakung kalau nggak salah ya. Pokoknya apa namanya? Destinasinya waktu itu adalah Ayunan Langit itu loh Mas Febri. Ya. Ayunan Langit. Gitu. Macet ya berarti ya? Rame. Siang tadi Mas, siang tadi. Karena apa namanya, exit tol Bawen itu kan jalan satu-satunya ya lewat Ambarawa. Iya. Tapi apa namanya, tol ke Magelang tuh belum ada kan ya? Belum ada Mas. Tetap belum. mentoknya udah sampai Bawen dulu. Bawen ya, Iya. Mas. Oke. Baik, Kro Tim Malda, kita masih berusaha untuk bisa live TikTok. Cuman nggak tahu dari itu loading cache ya Kro Tim Malda. Akhirnya saya ketemu cara baca cache itu loh Mas. Cache ya. Cace. Belum bisa. Oh wait second. Ya, I got it. Wait second. Oke, di TikTok juga kita sudah live. Kro Tim Malda silahkan Anda juga bisa ikuti siaran kita melalui live TikTok di TikToknya Imalda FM ya, di radio Imalda FM, Kro Tim Malda @imalda 1044 FM ya. Terus kita juga mau ingetin untuk jangan lupa tonton video penelusuran sebuah punden keramat di salah satu makam angker yang ada di daerah Magetan, Kro Tim Malda. Silakan bisa ditonton ya. Dan sebelum Anda menonton, Mas Febri mungkin ada sedikit penjelasan tentang tempat ini. Ini apa sih berarti? Punden Mas. Jadi sebenarnya yang depannya ya Mas ya, depannya itu kayak makam umum biasa gitu loh Mas. Ya. Tapi di dalamnya itu ada
ya makam sesepuh lah kalau orang Jawa bilang itu, kalau buka citaknya gitu loh Bang. Mas. Apa tuh maksudnya? Babat alas. Babat alas gitu. Okay. Dan yang yang di sini itu kita hanya dikasih beberapa menit saja gitu. Oleh sosok-sosok yang ada di situ. Ini terakhir di video ini ya Mas ya, kita itu sebenarnya sudah diusir cukup lumayan lama ya. Tapi saya mencoba untuk nekat lah, hanya sebentar ya. Yang penting kita dapat yang di pundenya ini gitu Mas. Dan di pundenya pun juga nggak begitu lama sih, karena sudah ya diusir itu tadi ya Mas ya, udah diusir dan bermacam-macam makhluk ya Mas ya, bahkan ada yang seperti prajurit gitu Mas. Ya intinya kita di sana itu hanya dikasih waktu beberapa menit saja gitu. Sana nggak menentukan, kita sendiri juga nggak tahu gitu. Ini ya berarti ya, yang ada batu besarnya ini ya. Tapi itu hanya petilasan atau memang ada jenazahnya Mas Febri? Makam itu Mas, ada jenazahnya. Okay. Baik. Silahkan bisa ditonton ya Krautimolda di YouTube Gajah Mada Group Channel ya. Dan kita undang Anda untuk bisa bergabung di 0811 27 1044. Silahkan buat teman-teman yang ada di TikTok juga. Kalau misal Anda punya pengalaman mistis, silahkan bisa diceritakan di nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Jangan langsung telepon, tapi WhatsApp dulu aja. Kirimkan cerita mistis Anda di 0811 27 1044 biar nanti saya telepon balik Anda gitu ya Krautimolda ya. Gitu. Di 0811 27 1044 ya. Thank you untuk Mas Marcel ya. Terus juga ada Mas Setiaji, thank you juga untuk Mas Bayu, Atmaja di Bangetayu, ada Mbak Mirsawati juga thank you. Terus ada siapa nih? Mas, kok ada namanya ya? Oh Mas Ilham. Mas Ilham di Banyumanik ya, salamnya buat Mas Wijiono di Gedawang, pasti lagi dengerin Nightmare on the Air ya. Anderson Man. Oke. Kita puterin ya buat pembuka Nightmare on the Air malam hari ini Krautimolda. Lagu opening sih tadi Nightmare MSG ya Krautimolda. Maksudnya kita awalin dulu ya. Dan sambil nunggu juga Anda bisa gabung di sini di 0811 27 1044 ya. Selamat datang di Nightmare on the Air bareng saya Taufik Syafi Malda 110 dan juga Mas Febri. Anda masih dengerin Nightmare on the Air Malda FM dan kita baru saja mulai untuk sesi yang pertama Krautimolda. Kita sudah terhubung dengan Mas Arif. Selamat malam Mas Arif. Ya, selamat malam Mas Taufik, Mas Febri. Ya, Mas Arif berarti di Banyumas ya? Ya, di Banyumas Sokaraja Mas. Banyumas tuh masih masuk Jawa Tengah kan? Purwokerto. Purwokerto ya, oke. Silahkan, boleh dimulai ceritanya. Lokasi kejadian juga boleh dijelasin. Oke, siap Mas. Jadi saya itu kebetulan bertugas dinas di Banyumas sudah hampir 4 tahun lah. Kemudian saya itu kos di daerah Sokaraja Banyumas. Itu sebelah selatan Purwokerto Mas. Jadi ini kejadian itu ya sebenarnya sering terjadi sih di beberapa kamar, baik kamar saya maupun kamar teman-teman gitu kan. Nah,
Itu ada kejadian 2 hari yang lalu di kamar saya. Di kamar saya itu kebetulan saya sedang telepon video call sama teman saya di Jakarta, begitu kan. Nah, karena itu sudah masuk maghrib, akhirnya saya tinggal, tapi HP-nya tetap stay video call gitu kan, PC. Akhirnya saya sholat maghrib ke masjid, dia minta video call-nya tetap nyala gitu kan, karena ada yang mau kita komunikasikan. Saya ke masjid, begitu pulang dari masjid, dia itu cerita, kok tadi ada cewek masuk di kamarmu gitu kan. Loh, aku bilang di sini kos cowok, nggak ada putri gitu kan. Dan ini kamar tak kunci begitu kan. Tadi ada cewek masuk dan matikan kameranya gitu kan. Akhirnya kita ngeyel gitu, nggak ada cewek di sini gitu kan. Akhirnya sudah lah, itu cewek itu siapa? Nggak tahu kan, saya tanyakan teman-teman di kos itu juga, kita ada cewek yang masuk kamarku nggak ada gitu kan. Itu udah selesai akhirnya ya. Tapi setelah itu ada kejadian lagi di belakang kamarku kan, kebetulan ada lengkung gitu mas. Itu ada suara kresek-kresek berisik lah. Saya pikir itu ada suara tikus lagi ganggu burung saya. Saya kan punya burung di belakang kamar saya ini gantungkan. Kemudian cek, tak lihat itu nggak ada apa-apa mas, tapi suaranya hilang gitu. Saya kan balik ke teman saya, ada apa sih? Ada suara rame berisik di belakang kamar itu. Coba lihat gitu. Akhirnya tak bawa. Nah, video call-nya kan mengarah ke belakang kamar. Dia kaget mas. Wih, mundur. Ada apa sih? Itu sosok putih tinggi gitu kan. Padahal aku nggak lihat, tapi temanku yang di video call tuh lihat. Begitu. Itu 2 hari yang lalu mas. Akhirnya aku balik ke kamar. Tadi habis maghrib hari ini baru aja kejadian juga. Dia kan video call begitu. Kemudian karena aku tinggal ke masjid, video call tetap nyala. Kamar tak kunci begitu. Begitu aku pulang dari masjid, dia itu kayak histeris gitu loh. Cerita, tadi ada suara kakek-kakek sedang merintih kesakitan gitu. Tak tanya, bener kakek-kakek enggak? Iya, kakek-kakek gitu, kayak kesakitan gitu, minta tolong gitu kan. Nah, akhirnya enggak ada kakek-kakek di sini tuh kos putra dan rata-rata masih muda-muda gitu kan. Ada itu suaranya masih ada gitu. Sebelah mana? Sekarang agak menjauh gitu kan. Dan katanya bukan hanya suara kakek, ada suara barang jatuh di kamarku yang suaranya kenceng banget, jeder gitu. Tapi tak cek di semua bagian kamarku tuh nggak ada barang yang jatuh sama sekali mas, posisi masih tetap semua, begitu. Nah akhirnya karena ini malam Jumat, tadi aku suruh baca ya doa-doa gitulah, surat-surat pendek dan ayat kursi begitu. Setelah aku baca beberapa doa itu suara kakeknya terdengar tapi agak jauh dari kamarku mas. Posisinya menjauh gitu, tapi masih kayak merintih kesakitan gitu loh. Nah, begitu. Itu kejadian yang di kamarku mas, tapi kejadian di luar kamar atau kamar lain tuh teman-teman di sini ada banyak sekali. Di depan kamarku itu kan ada 2 kamar. Yang paling pojok dekat kamar mandi tuh hampir setiap malam tuh teman-teman di sini ya nggak tahu digangguin apa diusilin ya. Itu kaca jendela sering diketuk itu loh mas kalau malam, tak gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Terus di kamar mandi itu hampir setiap malam, saya sih udah hafal ya karena di sini udah 2 tahun mas. Itu keran itu setiap jam 11, jam 1, jam 2 itu nyala sendiri, ngalir sendiri gitu. Bahkan temanku yang sering telepon itu juga gitu. Itu kok air ngalir toh? Padahal nggak ngalir. Tapi aku seringnya kalau ke kamar mandi ya tak matikan, habis itu tidur lagi begitu. Nah, kemudian yang lain juga di lantai 2 itu padahal sekarang posisinya lantai 2 3 kamar sedang kosong mas. Tapi kadang terdengar ramai, ada orang nyanyi, ada orang ngobrol gitu, bahkan ada suara ceweknya juga. Dan itu pun sering dengar suara itu gitu mas. Itu ya sebenarnya bukan hanya kita yang merasakan mas, bahkan tetangga kos ini itu baik ibu warung sebelah sama tetangga itu pada betah kos di situ gitu katanya. Cuman karena kita ya posisinya anak kos ya, jadi pokoknya dijalanin aja gitu nggih, karena perantau, sama-sama perantau gitu loh mas. Ya mungkin itu mas, tapi ada beberapa hal yang lain ya. Misalkan di kamar dapur itu kadang pintu itu kalau
kemarin malam lah, jam 12 itu aku, jam 12 lebih 5 menit seingatku, itu aku masih belum tidur, tiba-tiba pintu itu nutup sendiri padahal nggak ada angin, jeder gitu. Dan siang hari juga Mas, jadi aku siang-siang, kebetulan aku kan sendiri karena libur, teman-teman yang lain pada kerja, itu jam 2, jam setengah 4 itu pintu nutup sendiri jeder gitu. Ini kebetulan di depan kupas ini pintunya Mas. Nah mungkin yang nanti coba ditanyakan Mas Taufik, Mas Febri itu sebenarnya kos kita itu seperti apa ya kok sampai kita itu hampir ya bukan diteror tapi tiap malam ada hal yang apa ya, yang diusilin gitulah bahasanya. Mungkin begitu Mas Taufik, Mas Febri. Berarti ke kos di situ udah 2 tahun ya Mas? Oke, 2 tahun Mas, sudah 2 tahun di sini saya. Sepanjang 2 tahun ada gangguan? Ada, dan sering. Aku tuh waktu pertama kali di sini, waktu pindahan kan hari Sabtu Mas. Itu malam minggunya, tak pikir anak kos kan rame gitu ya, pada ada yang nyanyi, ada yang ngobrol di atas, kemudian naik turun tangga itu, begitu kan. Tak pikir rame, aku belum kenal beberapa anak kos di sini. Akhirnya aku di kamar sambil setel musik, kemudian live TikTok dan sebagainya gitu kan. Akhirnya aku tidur, paginya itu tak cek ternyata hampir semua kamar kosong Mas, tutupan semua, nggak ada siapapun. Jadi malam minggu pertama aku di sini tuh ternyata aku sendirian, tapi suaranya ramai banget gitu Mas. Itu awal-awal saya di sini. Oke, ampuh tenan ya Mas. Di dalam kamar Bukan ampun Mas, kamu sudah terpaksa aja. dikirain ada teman-temannya warawiri, ternyata nggak ada orang sama sekali ya. Silahkan Mas. Nggih, Tapi Mas kalau Febri. saya membayangkan kos-kosannya sih tadi 2 lantai ya gitu ya. 2 lantai Mas, nggih. Artinya secara kelas ya dalam tanda kutip, ini kos-kosan yang lumayan bagus kah Mas? Iya. Ini kebetulan Bapak kos tuh punya 4 rumah yang dikoskan. Karena di sini kan kebetulan komplek militer gitu loh Mas. Jadi di sini biasanya tuh tempat basecamp persinggahan transit untuk tentara yang transit di Banyumas, biasanya 1 bulan 2 bulan pindah gitu. Dan saya tambahkan sedikit Mas, dulu waktu beberapa bulan yang lalu itu ada 11 tentara di sini. Itu satu sampai nggak kuat karena satu malam tuh dia muntah-muntah luar biasa, akhirnya dibacakan di rukyah teman-temannya gitu, sampai muntah jam 11 itu, akhirnya terus besoknya pindah gitu. Pernah kejadian seperti itu. Oke, Mas Febri silakan. Ya. Oke. Selamat malam Mas Arif. Oke, selamat malam Mas Febri. Cukup ya itu tadi Mas, cukup sekti ya. Karena yang saya lihat memang di kos-kosan ini ya bisa dibilang horor gitu loh Mas. Oh gitu ya Mas. Yang saya lihat ya ini ya cukup ya lumayan banyak ya di gambaran saya itu lumayan banyak kayak jenazah-jenazah gitu loh Mas. Nggak tahu dulunya itu entah pemakaman atau entah buat tempat berperang atau gimana gitu ya Mas ya. Saya kurang paham gitu Mas. Yang saya lihat ya lumayan banyak jenazah-jenazah yang ada di situ gitu. Maaf Mas Febri, itu kira-kira maksudnya kira-kira aman untuk kita nggak gitu? Kalau aman apa enggaknya ya Mas ya, saya sendiri enggak berani menjamin. Karena kan setiap orang itu daya tahan tubuhnya itu kan berbeda-beda gitu loh Mas. Tetapi itu setiap hari itu pasti ada gesekan. Dan pasti mengakibatkan badan itu terasa lelah, entah itu terus kayak terasa cepat ngantuk gitu loh Mas. Gitu. Iya betul okay. Tetapi kan kembali lagi ya, daya tahan manusia itu kan berbeda-beda gitu loh Mas. Iya. Gitu. Tapi kalau di sekitaran
di lingkungan kos-kosan itu ya Mas ya, yang saya lihat itu ya itu tadi ya, yang saya lihat di gambaran saya itu lumayan banyak jenazah, dan wajar ya kalau setiap hari itu ada gesekan, ada interaksi seperti itu, wajar gitu. Karena yang saya lihat memang cukup banyak ya Mas ya, jenazah-jenazah yang ada di situ. Saya sendiri nggak tahu entah dulunya itu pemakaman atau hanya apa ya Mas ya, kayak Ini kan korban-korban. oh, Gimana silakan? korban perang gitu ya Mas. Karena kebetulan ini gini Mas Febri, di lintasan di sini tuh katanya kan deket sama pabrik gula Kalibagor itu. Jadi konon kabarnya sih sini dulu perlintasan rel buat apa ya, buat lori, buat anu tebu itu ke arah pabrik gula. Gimana Mas? Ya, ya kemungkinan ini Mas, apa namanya, jenazah-jenazah yang ada di situ ya kemungkinan di era-era itu ya, pada tahun itu gitu loh Mas. Entah itu meninggalnya disiksa atau gimana gitu loh Mas. Cuma yang di gambaran saya itu yang paling terlihat ya itu hanya kayak ya cuma ya jenazah gitu loh Mas. Saya sendiri pun meninggalnya itu bagaimana, saya sendiri pun nggak tahu gitu. Tapi bukan makam ya Mas? Atau memang sini bekas? Saya kurang paham juga itu Mas. Seperti yang saya bilang tadi ya, entah itu di situ dulunya makam atau hanya kayak buangan-buangan gitu loh Mas. Yep. Cukup. Tapi memang ya cukup banyak ya, cukup horor gitu Mas. Kalau yang saya rasakan ya di kos-kosan itu gitu. Oke, baik. Baik Mas Arif ya, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi penelpon pertama untuk malam hari ini. Dan cerita, terima kasih Mas Taufik. dan ini cerita juga lagi di kos-kosan ya. Ya lagi di kos-kosan nih bareng sama teman-teman lagi. Ya kita agak begadang begitu, pengen dengerin lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam Mas Taufik, Mas Febri, terima kasih. Di belakangnya Mas Arif Roti Malda silahkan 0811271044. Anda boleh chat terlebih dahulu ya Roti Malda.
Anda masih dengerin Nightmare on the Aribalda FM Kerutimbalda, dan sekarang kita terhubung dengan Mbak Askia. Selamat malam Mbak Askia. Selamat malam, Assalamualaikum. Mau cerita Mas? Waalaikumsalam. Silahkan boleh dimulai. Lokasinya di Ya, ini salah satu TK ya? Iya, di suatu wilayah di Semarang Barat. Kejadian baru 1 bulan ini. Di Ya, salah silakan. satu itu ada temene anakku itu melihat sosok penampakan anak kecil yang menyerupai seperti temannya, dan memakai seragam itu yang berbeda, Mas. Makanya yang begitu mencolok itu kan mungkin seragamnya berbeda. Yang biasa dipakai seragamnya itu, yang dipakai penampakan itu seragam hijau putih yang biasa dipakai hari Senin dan Selasa. Dan hari itu anak-anak memakai seragam itu kuning coklat itu setiap hari Rabu, dan kejadian itu hari Rabunya. Dan anak itu mengatakan pada bundanya kalau dia melihat sosok anak kecil yang mirip sama temannya, dan namanya itu disebutkan dengan jelas, namanya Caca. Dan katanya itu wajahnya itu, kalau anak kecil kan nyebutnya itu bedaknya tebel katanya. Merinding saya, Mas. Tak tanyain juga anaknya itu. Dan pas aku dengar katanya itu mau ngajak main gitu. Kan itu bangunannya itu katanya itu lebih dari 30 tahunan kok, Mas. Apa itu kelasnya itu, kelas anakku itu besar, di sebelahnya itu ada kayak panggung. Nah, di tempat situ ya digunakan tempat untuk menaruh barang-barang, terus ada bed untuk kalau anak yang ya seperti UKS gitu loh, Mas. Kalau pas ada akhir tahun misalkan perpisahan, di situ buat untuk kegiatan pentas seni atau apa gitu. Nah, itu loh yang bikin penasaran, kok ada penampakan sosok seperti itu. Dan saya tanyakan itu kepada ibu-ibu penjual situ yang sudah lama di situ, itu pernah enggak Bu ada kejadian anak sini meninggal, anak cewek? Kalau setahu ibunya itu cerita, kalau anak cewek sih enggak. Malah ada anak cowok itu meninggal karena TB itu katanya ada, tapi kalau anak cewek enggak kedengeran. Ya mungkin ceritanya seperti itu, dan mungkin jenengan bisa menjelaskan sosok apa yang di situ gitu loh, Mas. Apa masih banyak lain sosok-sosok yang lain di situ? Ya. Terima kasih, Bu aja. Ya, Mas Febri silakan. Langsung ke Mas Febri ya Mbak. Ya, selamat malam Mbak Askia ya. Halo. Halo ya. Oh, ini kalau yang saya lihat ya Mbak ya, di sekolahan tersebut sebenarnya sosok yang sempat dilihat ini ya, anak kecil ini itu sebenarnya belum lama di situ, belum lama di lokasi itu gitu Mbak. Dan kalau yang saya tangkap tentang sosok ini ya, sosok ini menampakkan dirinya itu dia hanya ingin punya teman gitu.
kalau yang saya tahu ya. Cuma sebenarnya sosok ini berbahaya gitu Mas. Karena yang dia inginkan ya, dia mencari teman itu ya untuk apa ya Mas ya? Untuk ya dibawa ke alamnya gitu loh Mas, biar setiap hari itu bisa bermain bersama gitu loh. Itu kalau yang saya tangkap tentang sosok ini ya. Kalau sebenarnya sosoknya itu nggak yang begitu ya, nggak yang serem ya Mas ya, Masnya ya masih layaknya manusia normal gitu loh Mas. Cuma yang membuat berbahaya itu ya keinginannya itu gitu loh. Jadi ya itu tadi ya, biar setiap harinya itu ada teman yang diajak bermain gitu Mas. Sosok ini ya baru ya, maksudnya di lokasi itu baru, pendatang baru gitu loh. Ya, dan anaknya itu tak tanyain, Caca kemana? Dia bilangnya Cacanya udah pergi jauh gitu, udah pergi jauh. Gitu. Mbak kurang jelas yang terakhir ini Mbak ngomong apa? Anaknya tak tanyain lagi, lah itu si Caca masih di situ apa enggak? Udah enggak ada, udah pergi, udah pulang, pergi jauh gitu. Oke, artinya udah pergi dari situ atau hanya kayak apa? Tetap di situ tapi tidak menampakkan diri ke anak ini gitu. Iya, Ya mungkin. kalau yang saya tahu Mas, sosok ini itu nggak menempati satu tempat ya, jadi ya berpindah-pindah gitu loh Mas. Tetapi yang saya lihat suatu saat pasti akan ke situ lagi. Oke. Yap. Selama ini ya, selama mohon maaf ya, selama misi atau keinginan dia itu belum tercapai ya, dia masih mencari teman gitu loh Mas. Oke. Cukup. Ya walaupun secara wajahnya nggak berbahaya, tetapi sebenarnya sosok ini sangat berbahaya ya. Bisa. Ya. Maaf Mas, biasanya dia itu mencari anak itu yang seperti apa ya Mas? Ya kalau seperti apanya itu saya nggak bisa jelaskan ya, tetapi intinya itu yang sefrekuensi sama dia gitu loh Mas. Gitu Mbak. Ya jadi Yang bisa anak yang seperti apa? ngobrol sama dia gitu ya Mas? Gimana? Yang bisa ngobrol sama dia. Ya bisa dibilang seperti itu gitu. Yang bisa ngobrol, yang bisa melihat ya. Ya intinya itu frekuensinya sama gitu Mas. Secara energinya itu sama gitu. Cukup. Ya intinya Iya. itu tadi ya Mas ya. Dia ingin mencari teman, tetapi ini nanti akan dibawa ke alamnya gitu Mas. Intinya seperti itu. Oke. Baik, Mbak Askia, terima kasih sudah bergabung di Nightmare on the Air. Selamat malam.
Anda masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM, Kro Timalda, dan kita baru saja dapat 2 penelpon ya. Silahkan di belakangnya Mbak Askia ya. 0811 27 1044. Anda bisa mengirimkan cerita singkat terlebih dahulu ke Rotimalda, kemudian nanti saya berikan nomor handphone yang bisa Anda hubungin untuk bisa bergabung ya, menceritakan pengalaman mistis Anda melalui sambungan WhatsApp call ya. Ada Mbak Nia, silahkan kalau berkenan gabung ya. Sudah saya berikan nomor handphone yang bisa Anda telepon melalui WhatsApp call. Thank you juga untuk Nila ya. Mbak Nila Ayu, apa kabar? Thank you. Fotonya belum sempat kita lihat detail ya, udah dihapus. Cuman kayaknya sih tadi saya lihat di notifikasinya ini betul ops atau bukan gitu. Mas Febri, ops ini apa sih Mas Feb? Kalau dalam foto gitu. Gangguan cahaya gitu kan, kayak ada bercak-bercak gitu. Ya sebenarnya susah ya Mas yang membedakan ini kayak bulatan sosok atau debu gitu ya. Sebenarnya susah gitu Mas. Apalagi hanya melihat sekilas gitu Mas. Itu sebenarnya susah ya. Jadi yang sering kelihatan di foto gitu ya, kayak bulatan-bulatan itu. Ini kalau yang saya tahu ya Mas ya, itu sebenarnya kayak hanya gumpalan energi mereka gitu loh Mas. Oke. Tapi bukan berarti penampakan, bukan ya? Kadang di belakangnya itu ada gambaran sosoknya ya. Kadang ada yang seperti fotonya. Itu ada yang kalau dilihat dari fotonya ada energinya atau murni bias cahaya aja. Ini yang kayak cuma yang saya tangkap ya energinya lemah ya Mas yang ini. Ya. Kalau yang satunya bukan. Oke. Tapi kok di lokasi yang sama ya? Ya situ ya, tempatnya situ ya. Kalau yang saya lihat yang di pojokan ini ya Mas, yang ada, yang saya rasakan yang ada energinya ya. Yang ada energinya. Yep. Baik, Kro Timalda, silahkan ya buat Anda yang mau cerita punya pengalaman mistis di 0811 27 1044.
Baik, Roti Malda, biasanya kita break jam 12 ya. Mas Arif, terima kasih. Ini Mas Arif. Bakso bukan sih Mas? Babatan ya. Terima kasih sudah mampir ya. Hari ini libur Natal. Krunya pada liburan ya. Oke, kita break dulu ya Roti Malda. I need something ya. Dan habis itu nanti kita lanjutin lagi sampai jam 1 dini hari ya Roti Malda ya. Kita break dulu ya Mas Febri ya. Ya, boleh. Nanti kita lanjutin lagi. Jangan kemana-mana. Anda masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM, Roti Malda, dan kita lanjutin lagi ya. Kita habis break yang pertama ya. Coba nanti bisa terus nyambung nggak ceritanya. Kalau misal terus nyambung ya lanjut sampai jam 1. Tapi kalau mungkin nanti agak ada jeda ya kita bakalan break lagi juga ya. Sekarang kita sudah terhubung dengan Mbak Yuliana. Selamat malam. Oh iya, malam Kak. Mbak Yuliana di Penggaron. Iya, ini posisi lagi di Penggaron. Penggaron tuh susuan Ungaran atau Pedurungan sih? Pedurungan. Oh iya. Oke, silahkan. Iya. Ini tadi kan udah telepon ya, dilanjut atau Diulangin, diulang, Kak? soalnya kan ini baru dinaikin ke radio. Oh iya, berarti diulang ya ceritanya ya. Diulang, silahkan. Iya. Ini pengalaman aku tapi yang mengalami kejadian adik aku, Kak. Nah, posisi itu kan pagi ya. Adikku beli burung dara. Terus dia tuh ngojo manuk gitu loh, Kak. Burung itu tadi. Adikku inisiatif buat kandang kan satu hari itu. Dari pagi sampai sore. Sampai dia tuh melupakan sholat waktu itu. Terus sampai dibilangin nenekku kan. Ditanya, kamu kok ngojo manuk? Terus gitu loh. Lah kamu tuh udah sholat belum? Gitu kan. Terus adikku kan misuh itu kan ya Kak ya. Misuh kayak kamu tuh nenek tuh cangkeman gitu. Terus terjadi malam. Itu udah malam. Pukul 10 malam. Terus itu kan posisi tidur. Adikku ngecat aku. Dia mengalami kejadian katanya itu lampunya nyala kan posisi udah malam ya Kak, udah tidur semua. Lah kok lampunya nyala. Terus adikku ngecat aku, Kak itu apa kamu yang nyalain lampu? Aku bilang enggak. Terus yang kedua, adikku denger itu suara air di kamar mandi. Dia ngecat lagi ke aku. Tanya, apa itu kakak lagi? Enggak, aku di kamar lagi teleponan, aku bilang gitu. Terus kejadian yang ketiga, dia itu mendengar di dapur ada suara kompor, ada orang yang masak. Terus dia kan ketakutan itu ya Kak posisi ya. Posisi ketakutan, terus dia akhirnya nelpon aku. Beneran nggak? Tuh Kak itu yang di dapur kamu enggak? Enggak. Terus itu kan telepon bapakku ya. Ternyata handphonenya bapakku di dalam kamar. Berarti kan posisi bapak ibuku udah masuk kamar ya Kak ya. Terus, ya itu tuh siapa yang di luar? Nggak mungkin kan, cuman di rumah kan ada 5 orang. Bapak ibuku, aku, sama adikku yang kecil. Adikku yang kecil kan juga ada di kamar itu posisi. Terus dia merinding kan aku. Terus aku bilang, udah beraniin aja, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Terus kejadian yang keempat Kak, dia tuh di dalam kamar kan ada jendelanya ya kamarnya ya. Tapi posisi itu jendelanya tuh kalau buat luar nggak bisa melihat dalam, tapi kalau yang di dalam bisa lihat luar, paham nggak Kak? Ya. Paham. Ya. Terus dia tuh melihat orang, katanya perawakannya tuh cowok, jalan kayak bawa sesuatu gitu, kayak dia dengernya tuh kresek gitu. Terus akhirnya dia tanya,
Kak itu tuh beneran kamu nggak tahu, aku lihat ada orang berjalan loh, dia gitu ketakutan. Terus enggak, aku tuh di dalam kamar dari tadi, aku bilang gitu. Terus dia tambah ketakutan kan Kak. Terus dia lihat orang itu malah mendekat ke jendela dia, ngintip dia, kayak dia tambah takut, takut terus akhirnya telepon aku lagi mau minta aku suruh ke kamarnya dia, suruh nemenin gitu loh Kak. Aku nggak mau ya, aku juga ketakutan kan dengan kejadian-kejadian yang dialami. Terus akhirnya aku bilang lah, kamu yang kesini aja tidur sama kakak. Terus ya udah dia buka pintu, lari ke kamarku. Terus akhirnya dia nggak bisa tidur sampai subuh Kak. Terus dengar suara adzan tuh dia baru bisa tidur. Itu kira-kira apa ya Kak? Soalnya waktu dia cerita sama bapak ibuku tuh bilangnya gini. Bapak ibuku bilangnya gini, kamu tuh mungkin tuh kualat sama nenek, kamu diperdoi itu kakek gitu. Maksudnya tuh bener atau enggak gitu loh Kak. Ini berarti di rumah sendiri ya, Mbak? Gimana? Di rumah tinggal ya? Iya di rumah tinggal. Langsung ke Mas Febri deh, silakan Mas Febri. Ya, selamat malam Mbak. Mohon maaf siapa? Yuliana. Yuliana. Mbak Yuliana, iya. Malam Kak. Kejadian seperti ini baru sekali ini Mbak. Kalau aku mengalami enggak satu kali sih Kak. Kalau ini kan aku nyeritainnya pengalaman adik saya. Gitu. Cuman kan aku penasaran katanya bapak ibu kan itu atau nenangin aku, bilangnya itu kakek aku gara-gara adikku tadi kualat, nenekku itu loh tadi kan dibilang kamu tuh udah sholat belum gitu kan, diingetin buat sholat malah adikku marah gitu. Atau bener apa enggak kalau itu tuh kakekku yang datangi adikku atau gimana Kak? Ya, jadi kalau yang saya lihat ya dari cerita ini ya Mbak ya. Iya. Gangguan yang dialami adiknya itu memang dari ya istilahnya apa ya Mas, yang jaga nenek gitu loh, yang ngomong nenek gitu ya Mbak ya. Oh iya. Gitu. Saya nggak bisa pastikan, mohon maaf ya ini almarhum kakek atau siapa, saya nggak berani memastikan ya Mbak ya. Tetapi yang saya tahu sosok ini nggak jauh dari nenek gitu, dan sosok ini kayak memang ngasih pelajaran gitu loh Mas. Jadi gangguan yang dialami semalam itu ya, pada malam hari itu sebenarnya ngasih pelajaran ke adiknya Mbak gitu loh. Berarti itu bukan kakek saya atau gimana Kak? Kalau yang bisa saya simpulkan ya, ini sosok jin ya, jin yang apa namanya ya, istilahnya itu yang ngomong nenek gitu loh Mbak. Jadi kalau yang saya lihat secara pribadi saya ya, ini bukan mohon maaf ya, almarhum kakek itu bukan gitu. Bukan berarti ya. Walaupun kalau misalnya ya ada orang-orang yang bilang seperti itu kalau menurut saya pribadi ini ya jin sekitar yang menyerupai gitu loh. Gitu ya. Gitu. Kalau almarhum kakek, kalau menurut saya pribadi bukan Mbak. Jadi intinya gangguan yang semalam suntuk itu tadi ya Mbak ya. Iya. Ya bisa dibilang seperti orang tua jenengan tadi ya, bisa dibilang kayak
memang adiknya Mbak ini kayak kualat sama neneknya gitu, bisa dibilang seperti itu gitu loh Mbak. Karena yang saya tahu sosok iya. ini kayak ngasih, ya cuma ngasih peringatan, ngasih pelajaran gitu loh. Iya. Soalnya adik saya tuh mengalami kejadian kayak itu tuh nggak satu kali aja, Kak. Di rumah saya itu juga. Ya itu ya sebenarnya sosok ini itu nggak jauh dari rumah, nggak jauh dari keluarga ya. Maksudnya yang apa namanya ya, yang ngasih peringatan, yang ngasih pelajaran gitu ya. Oh iya. Yang jelas bukan almarhum kakek gitu. Iya. Gitu sih Mas kalau ya. Jadi kayak memang ngasih peringatan, ngasih pelajaran gitu loh Mas. Ya, Kak Yuliana ada tambahan? udah Kak, terima kasih itu aja. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam kembali Kak. Buat teman-teman yang di TikTok ya, yang pada komen kalau mau cerita kemana, silahkan bisa chat ke nomor handphone yang sudah saya pin di stiker ya, itu 0811271044 ya. Nolnya emang saya ganti karakter pakai O biar nggak kedetek itu nomor handphone ya, karena katanya TikTok bakal dikurasi gitu loh kalau misal kita ngeposting sesuatu ke Rawati Balda ya. Jadi silahkan 0811271044 ya, buat Anda bisa bergabung ya, menceritakan pengalaman Anda ke Rawati Balda.
Kita masih terus undang Anda kerabat Timpalda untuk bisa bergabung di 0811271044 untuk menceritakan pengalaman mistis yang Anda alami. Karena bagaimanapun ya, Nightmare on the Air tanpa penelpon ya nggak bakalan jalan ya. Karena memang formatnya adalah kita dengerin cerita dari kerabat Timpalda gitu loh. Kita dengerin penelpon gitu. Terima kasih untuk yang sudah gabung ya di TikTok. Gak bisa baca terlalu jauh, tulisannya kecil-kecil. Gak pakai kacamata. Ada Mbak Mirsawati deh kalau nggak salah ya. Mukti Harjo, terima kasih. Mukti Harjo itu Telogosari ya gak sih? Thank you juga untuk Mas Dika di Udinus. Cuman ini kebetulan mungkin bisa kita putar nanti pas closing mungkin ya lagunya. Ada juga tadi yang request Linkin Park ya Mas Andri, thank you. Kalau bisa ke play juga nanti mungkin bakal saya putarin juga Like a Stone ya. Baik, kita masih menunggu kerabat Timpalda untuk penelpon berikutnya gitu ya. Jangan langsung telepon ke 0811 271044, jangan ya. Karena device yang kita gunakan untuk live TikTok adalah device yang keinstall juga WhatsApp-nya radio gitu ya. Jadi mending Anda chat dulu aja, baru nanti saya kasih nomor handphone untuk Anda gabung by phone.
Terima kasih Krawati Malda, Anda masih bersabar untuk menunggu cerita berikutnya. Kita masih belum berhasil mendapatkan cerita yang cocok ya Krawati Malda. Jadi silahkan buat Anda yang ingin menceritakan pengalaman mistis Anda bisa bergabung di 0811271044. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berusaha untuk menceritakan gitu ya. Cuman memang tidak semuanya bisa kita angkat ke on air, mempertimbangkan cerita yang terlalu singkat ataupun juga cerita yang menurut kami arahnya terlalu spiritual, tidak melibatkan penampakan dan suasana yang bisa dirasakan juga oleh pendengar gitu loh Krawati Malda. Anda masih dengerin Nightmare on the Malda FM, Krawati Malda, dan sambil menunggu cerita berikutnya, kita break dulu satu lagu, The Second You Sleep, buat yang tadi sudah request ya, ada Mas Dika di Udines. Close your eyes and leave me naked. Email 104 poin para fans Semarang Female Station. Anda masih dengerin Nightmare on the Malda FM dan kita sudah terhubung dengan penelpon berikutnya, Krawati Malda. Selamat malam. Selamat malam.
Dengan Mas siapa Mas tadi? Saya lupa Mas malah. Saya dengan Mas Dedi di Semarang. Oke, Mas Dedi, silahkan Mas Dedi diceritain ceritanya. Selamat malam. Saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi yang dialami oleh saya dan istri. Saya mau bercerita itu yang pertama yang dialami oleh istri saya. Waktu itu istri saya sama temennya itu sedang memberesin ruangan kantor di kantornya bosnya di ruangan atas. Nah, temennya itu lagi beresin di tempat lain. Mau masuk ke ruangan bosnya. Nah, karena di situ ada bosnya, istri saya itu tidak berani masuk karena di situ ada bosnya. Terus dia mastiin kepada temennya, Mbak, itu bener ndak ada bosnya di ruangan lagi duduk. Terus dilihat dari kaca luar itu dilihat, oh iya bener itu bosnya lagi duduk. Mbak, lah ini enaknya di mana? Masuk apa enggak? Soalnya kok kayaknya lagi berdoa ya. Lalu temannya istri menjawab, nggak usah, nanti aja kalau sudah selesai aja. Nah, setelah itu istri sama teman itu turun duduk di ruangan kerja masing-masing. Selang beberapa jam kemudian bosnya itu datang dari luar masuk ke kantor. Lalu istri sama teman kantornya itu kaget, loh Mbak, itu kok tadi yang kita lihat di atas itu siapa? Lalu bosnya masuk ke kantor dengan perasaan yang mungkin istri sama teman takut dan ada rasa yang mungkin penasaran juga. Lalu istri itu memberanikan diri untuk ngomong ke bosnya, Bapak barusan datang. Iya, saya barusan keluar mobil ini, barusan datang. Ada apa ya? Duh, Pak, tadi saya sama temen beresin ruangan atas. Nah, saya mau masuk ke ruangan Bapak, itu Bapak lagi duduk di situ dengan pakaian yang sama dikenakan Bapak saat ini. Lalu bosnya menjawab, masa gitu kan, wong saya aja barusan datang loh dari luar, masa kamu udah melihat saya di atas duduk gitu? Iya Pak, bener gitu kan. Terus dengan mungkin bosnya dengan rasa gimana, sudah, akhirnya dilupain sama bosnya naik. Nah, istri di situ masih sama temennya itu masih rada nggak percaya, kok terus yang dilihat itu apa Mbak gitu kan, dengan temennya itu berbicara seperti itu. Terus ya temannya mengalihkan dengan pembicaraan yang lainnya. Itu kejadian yang dialami oleh istri saya. Yang kedua, ini kejadian yang dialami oleh saya pribadi sendiri. Waktu itu saya bekerja di salah satu toko di daerah. Mau disebutin apa nggak usah Mas? Boleh, nggak apa. Di daerah Ronggowarsito, arah ke pelabuhan. Di situ saya memang kerja ikut bos saya itu dari awal toko itu buka. Waktu itu saya tuh merasa setiap kali saya mau masuk ke gudang toko tersebut, itu saya merasa nggak nyaman.
merasa bulu kuduk saya itu selalu merinding gitu kan. Waktu itu pas kejadian itu saya masuk sendiri, jadi nggak ada teman gitu kan. Saya di situ nggak ada teman kebetulan temannya lagi pada libur, saya masuk sendirian sama bos saya gitu kan. Jadi jaga toko berdua sama bos saya. Ada customer, terus saya pengambilan barangnya itu ternyata di gudang. Nah, setelah saya itu merasa nggak nyaman, kayak ada yang merhatiin, kayak ada yang ngawasin gitu kan. Di ruangan tersebut itu kosong, nggak ada apa-apa, tapi kok rasanya itu bulu kuduk saya itu merinding dan nggak nyaman gitu kan. Terus saya keluar, saya ngelayani customer. Saya ada temennya lagi yang nggak masuk kerja itu. Waktu itu bongkar barang di gudang. Terus bongkar barang, kita ngobrol-ngobrol sama temen bongkar. Nah, di situ saya mencium bau yang kayak bau. Saya bertanya sama teman saya, kamu nyium bau nggak gitu kan? Teman saya, nggak nyium apa-apa gitu, Idet. Emang kenapa gitu kan? Loh, saya nyium bau kemenyan ini, masa kamu nggak nyium gitu kan? Iya, nggak nyium, nggak tercium bau apa-apa. Masa sih gitu kan? Sampai saya akhirnya sama teman kita guys dalam gudang gitu kan. Terus sampai bos saya itu bertanya, loh kok bongkar barangnya kok di luar, kok nggak di gudang aja gitu kan. Ini bos, kata temennya Dedi, kok mencium bau menyan katanya gitu kan. Bos saya bertanya, masa sih ngono? Terus saya ngomong sama bos, cium bau menyan gitu kan. Terus karena toko itu pindah itu di jalan daerah Gajah. Waktu itu saya pas posisi di kamar mandi lagi buang air kecil. Nah, dari luar itu terdengar itu bos saya itu manggil saya gitu, Dad. Oh, terus saya jawab, ya Pak, sebentar, saya lagi buang air kecil. Nah, terus setelah saya selesai buang air kecil, saya keluar, saya menghampiri bos saya. Saya bertanya, Bapak tadi manggil saya? Bos saya jawab, enggak, saya enggak manggil kamu. Loh, tadi Bapak pas saya waktu di kamar mandi, di dalam kamar mandi, itu Bapak manggil saya loh, kedengeran nama saya itu dipanggil gitu kan. Wong saya bisa jawab, iya gitu. Buang air kecil. Enggak, saya enggak manggil. Tadi di meja sini gitu kan. Nah, terus yang manggil saya siapa Pak? Benar tadi suaranya. Ya nggak tahu, saya aja dari tadi di sini gitu kan. Nah, saya mau bertanya, itu kira-kira yang dialami istri sama saya itu apa ya, gangguan apa ya kalau boleh tahu. Nah, waktu itu pernah saya ketemu sama orang mungkin nggak tahu ya, orang pinter atau orang apa. Itu katanya kalau saya itu ada yang nyenengin dalam arti secara wujud nyata gitu loh. Itu bener apa enggak gitu. Ya, langsung ke Mas Feby, Halo? silakan Mas Feby. Ya, selamat malam Mas Dedi. Iya. Selamat malam. Cerita yang pertama dulu kayak. Ya, kalau yang saya tangkap ya di cerita
pertama ya. Berarti yang mengalami Iya. istri ya, Mas ya. Iya. Itu kalau yang saya lihat ya, pada waktu istri kalau yang saya lihat pada waktu istri sama teman itu lagi bersih-bersih gitu ya, yang dilihat di ruangan bosnya itu wujud seperti bosnya itu ya, Mas ya. Itu kalau yang saya lihat ini salah satu jin ya, salah satu jin dari pegangan bosnya. Kalau yang saya tahu ya, Mas ya. Jadi jadi bosnya istri itu katakanlah punya pegangan ya, entah itu benda pusaka atau mustika gitu ya, Mas ya. Dan yang menyerupai sosok orangnya ini tadi adalah jin yang ada di dalam benda tersebut gitu loh, Mas. Iya. Gitu. Jadi kayak ngasih istilahnya ngasih pertanda ya, kalau sebentar lagi orangnya akan datang ke situ gitu loh, Mas. Oh gitu. Itu kalau yang saya lihat, yang saya tangkap di cerita yang dialami istri ya. Jadi ini memang sosok ini ya istilahnya bisa dibilang itu kayak peliharaannya si bos gitu loh, Mas. Oh gitu. Tapi itu berbahaya enggak? Kira-kira ganggu enggak gitu sama istri dan rekan kerjanya itu? Selama bosnya ini bisa apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu bisa nyerateni gitu loh, bisa membawanya gitu ya, Mas ya. Insya Allah aman. Oh gitu. Jadi nggak ganggu gitu ya? Iya, kalau selama yang punya ini bisa megangnya ya, bisa membawanya ya, Mas ya. Itu insya Allah aman. Gitu. Kalau seumpama yang bawa ini atau yang punya ini nggak bisa membawanya, nggak bisa ngerumatnya gitu ya. Ya saya sendiri nggak jamin kalau akan aman gitu loh, Mas. Oh gitu. Iya, soalnya itu pernah kejadian, bukan kejadian sih. Waktu itu istri sering disuruh beli setiap hari Senin atau enggak Kamis itu suruh beli kayak bunga-bunga yang buat di pekuburan gitu loh. Sama kayak ya kembang 7 rupa atau apa gitu loh. buat sajen si bosnya waktu itu di kantornya tersebut, di dalam ruangannya tersebut. Ya itu tadi ya, Mas ya. Jadi kayak ritual ini ya ritual yang dilakukan sama bosnya ini bahasa kasarnya itu dikhususkan atau dikirimkan ke itu tadi ya, kayak ke peliharaannya itu tadi gitu loh, Mas. Gitu. Oh iya. Itu kalau yang cerita yang pertama ya, Mas ya. Kalau yang cerita yang dialami sama Mas Dedi sendiri, berarti ini berada di 2 tempat ya, Mas ya? Iya betul, di 2 tempat. Yang pertama kan itu yang di daerah Ranggowarsito. Nah di situ karena tokonya sudah tutup, terus pindah ke daerah Gajah. Ya. Kalau yang saya rasakan di tempat yang awal ya, Mas ya, yang di Ranggowarsito itu ya. Iya.
yang saya rasakan di gudang itu sangat pengap dan Ya. apa ya, kayak banyak orang gitu loh Mas. Iya, Itu yang bener, saya kayak rasakan ya. kadang itu kalau saya masuk itu kayak gerah, lama-lama di situ tuh kayak gerah gitu loh, panas. Ya gambarannya kayak kita lagi nonton konser gitu loh Mas. Mm-mm. Gitu ya, kalau yang saya rasakan di ruangan itu ya Mas, di gudang itu ya. Iya betul. Jadi makanya nggak heran ya Mas kalau Mas Dede masuk ke dalam situ, atau entah siapa ya yang masuk ke dalam situ, kalau orangnya ya punya sedikit kepekaan gitu ya, itu kan pasti merasakan hal-hal yang aneh gitu loh Mas. Karena yang saya rasakan pun cukup padat ya di situ ya, cukup padat ya. Gitu. Bahkan yang saya lihat sosok yang ada di situ bermacam ya Mas ya, mulai dari kuntilanak, genderuwo gitu ya Mas, bahkan sampai ke orang sepuh ya, orang tua gitu ya, itu ada di situ gitu Mas. Oh iya. Terus yang pernah saya yang di gudang yang pertama itu kok saya merasa kayak ada yang ngawasin, berarti dari makhluk itu sendiri. Kok saya merasa nggak nyaman gitu loh setiap kali ke situ, apalagi kalau mau menjelang jam 5 ke atas hampir jam 6-an gitu. Kadang saya sudah merasa di diri saya itu merasa benar-benar kayak cepat-cepat mau keluar dari situ, mau keluar dari gudang situ gitu loh. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi ya Mas ya, di gudang itu ya padat ya Masnya. Kita kalau masuk situ itu kayak ya kita berada di tengah-tengah sekumpulan manusia gitu loh Mas. Oh gitu. Makanya nggak heran ya kalau Mas Dedi di situ merasakan kayak dilihatin orang, terus kayak diawasi gitu ya Mas ya. Ya karena di sekeliling situ ya, atau di ruangan gudang itu ya, itu memang cukup banyak gitu loh Mas. Iya. Bahkan perasaan-perasaan kayak istilahnya nggak betah, nggak kuat gitu ya Mas ya. Itu karena ada benturan dari energi mereka gitu loh Mas. Itu yang membuat ya, gitu kita bisa merasakan hawa yang berbeda, terus kita bisa menjadi cepat lelah, kita nggak betah di tempat itu gitu loh Mas. Tapi di toko gajah itu kalau di lokasi yang kedua ya berarti ya, yang Mas Dedi sempat dipanggil itu tadi ya Mas ya. Terus saya menjawab itu. Kalau yang saya tahu tentang sosok yang memanggil ini ya Mas ya, ini sosoknya itu laki-laki ya, dan ini sudah apa ya istilahnya, mengikuti Mas Dedi itu sudah lama gitu loh Mas. Saya sendiri nggak tahu ini asalnya dari mana. Oh gitu. Berarti itu bawaan atau gimana ya? Saya sendiri kurang paham ya Mas ya, entah itu bawaan, entah itu dari mana gitu ya. Tapi yang saya lihat ya, sosok ini sudah cukup lama gitu Mas, yang sosok yang memanggil itu tadi ya Mas ya. Sosoknya memang laki-laki, ya perawakannya seperti perawakan manusia biasa gitu ya Mas ya.
Perawakannya seperti itu, cuma badannya ya agak keker ya kalau yang saya lihat ya Mas ya. Badannya agak keker gitu. Ini sudah cukup lama ya, dan saya sendiri nggak tahu asal usul si sosok ini gitu Mas. Oh, sampai sekarang berarti? Sampai malam hari ini ada di sekitarannya Mas Didi kalau yang saya lihat ya. Oh, lah terus waktu itu pernah ada orang pintar ketemu, waktu itu kan saya pengajuan motor ya, sama terus ada salesnya di situ. Nah setelah selesai salesnya itu kan ngobrol-ngobrol sama saya sama istri. Nah si sales tersebut ngobrol ke saya, tiba-tiba kamu ada yang ngikutin gitu kan, selain istrimu itu ada yang suka sama kamu gitu loh, perempuan gitu loh. Itu bener apa enggak? Kalau yang sosok itu malah saya belum melihat ya Mas ya. Oh belum Melihat ya, entah ada atau enggak, tetapi yang saya lihat sekarang itu belum muncul sosok itu ya, sosok perempuan itu ya. Gitu. Masnya di sekitaran Mas Dedi ya ini ya. Di sekitaran Mas Dedi saya belum melihat si sosok yang dibicarakan itu tadi gitu Mas. Oh gitu. Terus apa? Mohon maaf sebelumnya, kadang kok saya itu dalam diri saya itu, kalau misal saya merasa nggak nyaman di suatu tempat itu, kadang saya merasa gimana gitu. Itu apakah saya punya atau bisa merasakan aja gitu? Kalau hal-hal seperti itu hal yang wajar. Kalau menurut saya semua orang pasti akan merasakan hal seperti itu. Kalau sedang berada di tempat-tempat istilahnya kayak yang tempat-tempat banyak sosok-sosok halusnya gitu ya Mas ya, sosok-sosok jinnya gitu ya. Setiap orang itu pasti bisa merasakan gitu loh Mas. Tinggal nanti kepekaannya orang sendiri gitu loh Mas. Oh. Kalau menurut saya hal-hal seperti itu menurut saya pribadi ya ini Mas ya, itu hal yang wajar gitu. Ya. Itu lepas dari kita ada pengikutnya, kita ada kodamnya atau apa-apa ya Mas ya. Semua orang awam itu sebenarnya bisa merasakan gitu. Itu kalau gitu. menurut saya pribadi ya. Cukup kali ya. Mas Dedi terima kasih sudah bergabung di Nightmare on the Air. Oke, ya terima kasih. Selamat malam. Baik, kerabat Imelda, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ya. Jadi silahkan untuk Anda yang punya pengalaman ingin menceritakan bisa di 0811271044.
Anda masih dengerin Nightmare on the Erimalda FM Karo Timbalda. Kita masih punya waktu sampai nanti jam 1 dini hari. Buat teman-teman yang di TikTok, terima kasih ya. Ada 100 orang lebih ya. Target kita 100. Jadi silahkan boleh kasih mawar satu-satu Karo Timbalda biar achieve ya. Baik. Kita putar lagu lagi kali ya. Sambil nunggu barangkali last minute ada teman-teman yang mau gabung di sini di Nightmare on the Erimalda FM. Imalda 104 poin para film suara female station. Kita masih lanjut di Nightmare on the Erimalda FM Karo Timbalda. Tapi kayaknya sudah tidak ada cerita masuk ya. Jadi terakhir kita bahas lagi untuk episode yang sudah diposting di YouTube Gajah Mada Group Channel. Mas Febri, silahkan dari pengalaman di Magetan ini kayaknya yang paling bisa apa ya jadi kesan gitu loh Mas. Apa nih Mas? Ya. Selama penelusuran kemarin di daerah Magetan ya Mas ya, yang saya rasakan yang menguras tenaga ya Mas, yang menguras tenaga, yang melelahkan gitu ya Mas ya, di lokasi ini Mas, Punden Terung ya, kalau nggak salah Punden Terung gitu. Ini lokasinya di sebelah mana sih? Kok kayaknya hutan atau kayak jauh banget dari kampung, atau sebenarnya pemakaman dekat kampung aja? Kalau dibilang jauh nggak begitu jauh, kalau dibilang dekat juga nggak begitu dekat gitu loh Mas. Jadi pemakaman ini depan pemakaman itu jalan, ya jalan ya 2 mobil lah gitu ya Mas ya. Terus kanan kirinya itu kayak apa ya Mas? Kebun tegalan gitu loh Mas. Kanan kirinya seperti itu, dan habis tegalan itu baru ada kampung gitu loh Mas. Ya nggak begitu jauh banget sih. Gitu. Saya waktu awal-awal ya Mas ya, di Gapura ini tuh kan ada Gapuranya besar ini. Itu sudah dicegat sosok yang sangat besar gitu Mas, dua gitu. Makanya kan saya mencoba ya seperti biasa Mas, kayak Klan Wun gitu ya Mas ya. Klan Wun ya memang mengizinkan Mas, mengizinkan. Terus saya masuk ke dalam. Jadi ini posisinya ya Mas ya, di setelah kita masuk Gapura ini, di kiri saya itu ada beberapa makam ya, entah itu ada 4 atau 5 gitu ya. Terus habis itu tanah kosong ya, tanah ya kayak tegalan gitu loh Mas, kayak tegalan. Terus habis tegalan itu makam di pagar itu ada pagarnya 2 makam. Di situ ada 2 makam. Habis 2 makam ini di sampingnya itu kayak ada pendopo. Terus sampingnya bikin itu ya apa? Tempat karanda gitu. Dan di depan pendopo itu atau di belakang makam yang 2 ini tadi ya, itu baru yang dinamakan yang disebut punden itu Mas, Punden Terung itu. Terus yang makam umumnya kita masuk ke Gapura itu sebelah kanan itu sampai ke belakang, sampai batas keranda itu tadi ya Mas. Itu semua makam umum. Yep. Baik Karo Timbalda, silahkan deh. Menarik ini untuk bisa ditonton di YouTube Gajah Mada Group Channel Punden Keramat di Makam Angker daerah Magetan ya. Teman-teman di TikTok silahkan juga bisa mampir ke YouTube-nya Gajah Mada
grup ya di Gajah Mada Group Channel ya. Kita pamit aja kali ya Mas Febri, terima kasih sudah mendengarkan Kelewati Malda. Mohon maaf ada banyak kekurangan, cerita juga malam hari ini belum bisa back to back gitu ya. Mungkin juga banyak teman-teman yang lagi liburan ya. Selamat berlibur ya Kelewati Malda. Have fun, hati-hati di jalan ya. Dan kita pamit ya, Mas Febri pamit, saya Taufik Asyaf Imalda 110 juga pamit. See you next time. Salam dari Malda FM. Wassalamualaikum. See ya and yo. Dadah.